Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ikomang Agus Darmayase, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bugbug, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertayase dan PPP saya Nikadek Duyana Austriani. Hari ini saya akan menyampaikan blog rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun beberapa pertanyaan di sini yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Di sini proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini pada dasarnya sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dukungan. Seorang pemimpin akan menjadi contoh atau teladan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal yang diyakini Ingarsu Sungtulodo, kemudian hasilnya dapat memberikan semangat kepada orang lain untuk ikut berkontribusi terhadap keputusan yang diambil karena berpihak kepada murid. Ing Madiun Mangunkarso memberikan dukungan motivasi terhadap keputusan yang sudah diambil dan disepakati bersama. Kemudian Tuturi Handayani, pemimpin layaknya dapat mengambil keputusan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Di sini nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai seorang guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sangat sesuai dengan prinsip dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan berdasarkan pada nilai kebajikan yang diyakini sebagai seorang pemimpin. Kita tidak akan mudah terpengaruh terhadap bujukan moral atau dapat mengambil keputusan terhadap dilema etika yang dialami apabila nilai-nilai yang kita yakini ini tertanam dengan baik pada diri seseorang pemimpin. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan atau kebutuhan siswa di sekolah sehingga akan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Di sini kegiatan coaching pada modul sebelumnya menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada proses coaching terdapat 3 prinsip, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Pengambilan keputusan akan efektif apabila menggunakan pendekatan coaching untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai pihak. Pada 9 langkah tersebut sudah mewakili pertanyaan berbobot yang akan menentukan kita pada keputusan yang tepat karena tidak melanggar peraturan atau kode etik. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Di sini berpengaruh guru yang memiliki kemampuan kesadaran diri terhadap perasaan dan kondisi dirinya akan mampu untuk memanajemen diri dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya. Kesadaran sosial akan membantu seseorang untuk memiliki kemampuan dalam berempati dengan orang lain dan kemampuan berelasi yang baik akan membantu untuk menyelesaikan masalah dengan pihak lain. Setiap permasalahan perlu diselesaikan dalam kondisi yang tenang, maka seorang pemimpin perlu memahami teknik stop atau mindfulness untuk dapat mengambil jeda apabila dirinya merasa emosional yang sedang tidak stabil. Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi merupakan kemampuan yang penting dimiliki seseorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain atau pihak lain. Dilema etika adalah keadaan benar dengan benar, maka seseorang perlu dalam keadaan yang tenang agar dapat melihat dari sudut pandang yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Di sini studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang
dianut seorang pendidik merupakan dilema etika, maka diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berelasi dalam pengambilan suatu keputusan yang dari pihak lain atau murid atau dari orang tua. Dilema etika dianalisis menggunakan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal serta menggunakan 9 langkah pengambilan pada pengujian keputusan harus benar lawan benar. Apabila diidentifikasi ada kesalahan, maka hal tersebut bukan moral dan kita perlu memiliki tindakan benar dan menyelesaikan bukan bujukan moral seperti itu. Kemudian yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Di sini pengambilan keputusan yang tepat perlu dilakukan dengan cara yang tepat pula, sesuaikan dengan kondisi yang terjadi tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bertanggung jawab dan berpihak pada murid ketika keputusan sudah diambil dengan tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman karena tidak ada pihak yang dirugikan dan semua mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Apabila kondisi permasalahan ingin menciptakan suatu perubahan baru, maka perlu dilakukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu strategi perubahan kolaboratif berdasarkan kekuatan atau yang lebih kita kenal di tahapan bagja agar tercipta kondisi yang diharapkan pada proses pelaksanaannya. Kemudian yang ketujuh, apakah tantangan yang di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, tentunya ada. Perbedaan cara berpikir seseorang yang belum pernah mempelajari mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat juga menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan wawasan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, di sini pengambilan keputusan sesuai dengan prinsipnya yaitu bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Cara kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda dengan mendiagnosis kesiapan minat dan profil belajar murid. Kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan oleh guru secara bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan potensi murid yang berbeda. Mereka artinya setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Lanjut di nomor 9, bagaimana seorang pemimpin pembelajar dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masalah dengan masa depan murid-muridnya. Di sini sebagai pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan setiap harinya, maka hal ini akan berpengaruh terhadap cara berpikir, cara pandang, dan cara bersikap mereka sehari-hari. Murid akan dituntut setiap harinya oleh guru di kelas, maka guru perlu melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di kelasnya. Pemimpin pembelajaran perlu melakukan secara sistematis pengambilan keputusan berdasarkan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan seperti telah dibahas pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan murid sebagai benih tanaman dan guru sebagai petaninya. Petani harus merawat benih itu dengan penuh tanggung jawab dengan memberikan pupuk yang cukup, menyediakan tanah yang baik, air, cahaya matahari, dan merawatnya dengan baik. Segala keputusan yang petani ambil murni demi menjaga dan merawat benih itu hingga tumbuh menjadi tanaman yang bermanfaat. Kemudian yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, di sini pengambilan keputusan pada dasarnya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madiu Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nilai-nilai guru penggerak harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk dapat mengambil keputusan yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pengambilan keputusan terhadap perubahan baru perlu dilaksanakan analisis menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dengan metode bagja, pengambilan keputusan untuk kemerdekaan murid pada proses pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik agar dapat mengambil keputusan yang tepat dengan kesadaran penuh. Teknik coaching alur cerita sebagai bekal dalam pengambilan keputusan dan
menyelesaikan dilema etika agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, seperti itu. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika atau bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Nah, di sini perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika pilihan kasusnya sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun apabila pilihan kasusnya adalah benar dan salah, maka termasuk bujukan moral. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil, akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah di sekitar kita ternyata banyak terjadi dilema etika dan perlu dilakukan pengujian secara sistematis untuk dapat mendapatkan keputusan yang tepat, seperti itu. Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, tentunya pernah. Bedanya saat belum memahami secara tersirat bahwa ternyata terjadi pertentangan nilai ketika dilema etika itu terjadi. Prinsip pengambilan keputusan sudah saya lakukan ketika saya mengambil keputusan dan ternyata secara teori ada 3 prinsipnya. Bedanya juga ternyata perlu dilakukan uji agar tepat pengambilan langkah dan solusinya. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Ya, tentunya sangat berdampak besar bagi saya dalam pengambilan keputusan ke depannya. Agar lebih sistematis dan menggunakan langkah-langkah. Sebelumnya saya perlu waktu yang panjang untuk memikirkan pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, akan memudahkan saya untuk pengambilan langkah yang tepat dan sistematis dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, terakhir, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Tentunya sangat penting sebagai individu atau seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Tentu dilema etika sering hadir pada diri kita sebagai individu maupun sebagai pemimpin organisasi atau kelompok. Modul ini membuat saya lebih tenang ketika berjumpa menggunakan dilema etika ataupun bujukan moral dan memudahkan saya untuk pengambilan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Nah, demikian pemaparan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.